jauh lebih besar daripada kesibukan kita. Kesibukan di kantor misalnya, atau bagi orang kantoran ya, itu misalnya kalau nggak ke kantor rugi 10 juta, kalau nggak ke kantor jam 7 pagi. Tapi kalau nggak sholat duha rugi berapa juta? Nggak terhitung, Pak. Dunia ini nggak ada apa-apanya dibanding sholat duha. Jadi jauh lebih rugi orang yang nggak sholat duha daripada nggak ke kantor nggak dapat 10 juta. Tapi kan nggak kelihatan pahala itu. Berkah itu kan nggak kelihatan. Adik-adik kalau ada yang nyuruh milih, jangan sholat subuh, tak kasih uang 1 miliar, mau? Satu kali aja, jangan sholat subuh sekali, ada yang ngasih uang 1 miliar. Nolak atau mau? Ah yang benar. Satu miliar loh. Ambil duitnya baru tobat gitu. Jadi orang suka ketipu sama dunia itu karena pahala itu nggak nampak. Dosa juga begitu. Orang itu berani berbuat dosa karena nggak nampak dosa itu. Teman-teman nggak kelihatan. Nah pertanyaannya, kenapa nggak kelihatan? Gelap. Halo? Gelap. Pertanyaannya kenapa gelap? Jauh dari cahaya. Paham? Jadi jauh dari Allah itu berarti jauh dari cahaya. Jadi jauh dari Allah, jauh dari cahaya. Jadi gelap. Jadi kalau gelap nggak kelihatan pahala yang gede, jadi nggak kelihatan dosa yang besar, siksa yang begitu pedihnya, jadi nggak kelihatan. Yang kelihatan itu duit, yang kelihatan itu pangkat, yang kelihatan itu rumah, handphone, gitu. Maka cahaya itu penting. Maka kalau mau dapat cahaya, Quran, baca Quran yang merupakan nur. Ya ayyuhan nas qad ja'akum min rabbikum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, terus wa hudan wa rahmah. Jadi Quran itu banyak. Udah hudan, udah rahmah, udah mau'izah, udah nur. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Coba banyak sekali. Maka penting ya tazkiyah. Jadi makanya sebelum ta'lim wa yuzakkikum wa yu'allimukum. Jadi tazkiyah dulu baru ta'lim. Jadi bersihkan dulu hati, cahayai dulu hati, baru diisi dengan ilmu. Sekarang tuh banyak orang kebalik, diisi dulu ilmu baru dibersihkan. Yang benar yang mana? Kalau ada botol yang kotor diisi dulu atau dibersihin dulu baru diisi? Bersih gitu. Makanya wa yuzakkikum wa yu'allimukum, bukan wa yu'allimu wa yuzakkikum. Harus dibersihkan dulu baru diisi. Jadi setelah tilawah, doyan baca, doyan membersihkan diri, cahayai hati. Banyak sering baca Quran juga mencahaya hati, sering zikir, sholat sunnah, istighfar, taubat. Udah gitu baru wa yu'allim, ta'lim, memahami Quran, belajar tafsir, belajar ulumul Quran. Nanti kalau kuliah nanti belajar ulumul Quran. Jadi pokoknya jadi khairukum dulu, orang yang belajar Quran. Coba enaknya ya orang yang belajar Quran. Nabi nggak bilang orang yang baik adalah orang yang alim, enggak. Orang yang belajar.
Karena nggak semua orang yang belajar itu jadi alim. Jadi kalau alim terlalu mahal, ya, susah. Tapi kalau jadi orang yang muallim dan ta'lim, orang yang alam, orang yang belajar, itu kan tinggal belajar doang. Jadi orang bodoh bisa, karena dia belajar. Walaupun nggak pintar-pintar, yang penting belajar. Makanya yang keren itu yang menghafal, bukan yang hafil. Banyak orang yang hafid nggak menghafal lagi. Jadi yang keren, yang mulia itu menghafal, proses menghafalinya. Hafal. Itu yang mulia, itu yang mahal. Kalau udah hafal, baca WA, kan udah hafal. Nah itu sudah hafid. Biasa gitu. Bahkan terkadang sombong. Sudah hafal. Penyakitnya orang yang menghafal Quran merasa sudah hafal, udah malas baca lagi, udah malas murojaah. Enggak. Yang penting, yang mahal itu proses menghafalnya. Kata kerjanya itu menghafal. Berarti belum hafal. Kalau sudah hafal, berarti kan sudah hafid. Nah itu yang biasa kadang orang sudah malas, kan sudah hafal. Jadi berkahnya orang gak hafal-hafal itu juga besar. Karena gak hafal-hafal jadi ngafal terus. Coba, ada orang ngafalin Quran setahun. Ada orang ngafalin Quran 5 tahun. Kalau saya ngafalin Quran nggak tahu berapa tahun. Mulai 2008, 9, 10, 11, 5 tahun. Ada orang ngafal Quran 10 tahun. Ada orang ngafal Quran 30 tahun. Ada riwayat itu Sayyidina Umar bin Khattab hafal surat Al-Baqarah itu 8 tahun. Jadi cepatnya itu nggak penting. Yang penting itu ngafalinnya. Hafal Quran setahun, habis itu udah hafal, stop. Nggak pernah baca lagi. Yang penting nggak hafal, yang penting baca terus. Jelas ya teman-teman ya. Jadi ada orang hafal setahun, 5 tahun, 10 tahun. Kira-kira yang besar pahalanya yang mana? Ada orang hafal seumur hidup nggak hafal-hafal. Yang mana yang paling gede hafalan? Pahalanya? Yang seumur hidup nggak hafal-hafal. Karena ngafalin terus. Kalau setahun kan pahalanya setahun. Yang 10 tahun, pahalanya 10 tahun, lebih panjang. Jadi lebih lama itu lebih keren. Artinya teman-teman jangan putus asa. Kalau setahun, belum hafal setahun, gak apa-apa. Yang bahaya, jadi bahaya itu bukan gak hafal. Itu gak bahaya kalau gak hafal sudah habis waktu, gak hafal, gak apa-apa. Yang bahaya itu umur masih ada, udah keburu malas. Dia masih hidup, bahkan sudah hafal, tapi sudah malas baca. Itu yang bahaya. Jadi jangan sampai penyakit malas baca itu datang menghantui kita sebelum ajal menjemput. Jangan sampai. Rajin sampai mati. Mau sudah hafal, mau belum hafal, yang penting rajin terus sampai mati. Jadi tilawah, tazkiyah, ta'lim, ada yang lebih tinggi teman-teman. Jadi selain orang yang faham Quran, ini ada orang yang tadabbur. Ada ayat tuh afala yatadabbarunal Quran. Bahkan ada sambungannya di surah Muhammad, ama ala qulubin aqfaluha. Jadi Al-Quran itu harus tadabbur. Tadabbur itu dari kata dubur. Tahu artinya dubur? Al-Quran itu harus ditadabbur, bukan berarti Al-Quran harus ditaruh di pantat, bukan.
Itu ada tuh orang keliru memahami tadabbur Quran. Tadabbur itu artinya apa ya? Dubur itu kan di belakang ya, nggak kelihatan di depan. Ya, ada orang dari depan kelihatan duburnya, nggak kelihatan. Artinya Quran harus dipahami, diresapi sampai kelihatan yang nggak kelihatan. Jadi sampai menembus makna yang terdalam. Lapisan-lapisan Quran ditembus sampai makna paling dalamnya. Itu maksudnya tadabbur. Makna terdalam Quran itu contohnya gini. Kita sering baca Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Terus fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Terus wa man dakhalahu kana amina. Terus lupa ya? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di sana ada fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Apa artinya maqam Ibrahim? Ya, tempat telapak kaki ya. Belum pernah umroh ya? Seorang nanti cepat umroh. Di dekat Ka'bah itu ada maqam Ibrahim, telapak kakinya Nabi Ibrahim. Itu disebut maqam Ibrahim. Jadi kata Allah, fihi, di dalam rumah Allah itu, di dalam Bakkah, di dalam Mekah itu ada ayatun bayyinat, ayat-ayat Allah. Apa ayat Allah itu? Diantaranya adalah maqam Ibrahim, telapak kaki Nabi Ibrahim. Itu makna lahiriahnya ya. Jadi makna lahiriahnya ayat, di Mekah ada maqam Ibrahim. Tapi makna batinnya ayat itu teman-teman tak kasih tahu ya. Teman-teman nggak akan dapat di buku manapun kecuali tafsir-tafsir tertentu. Maqam Ibrahim itu adalah maqam spiritualnya Nabi Ibrahim. Apa maqam spiritualnya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu mampu, bukan hanya Nabi, jadi Nabi, Rasul sekaligus kekasih Allah. Dan itu makamnya. Apa makam? Derajatnya Nabi Ibrahim. Jadi ingin mencapai makam Ibrahim bukan di Mekah, itu lahiriahnya. Tapi makna batinnya Quran itu kita harus naik derajatnya menjadi kekasih Allah seperti Nabi Ibrahim. Nah itu kan makna-makna yang harus dijalani. Jadi Quran itu maknanya berlapis-lapis. Dalamilah, pelajarilah, hafalkan dan dalami maknanya. Banyak sekali ayat-ayat yang memiliki makna yang begitu dalam sekali. Sama dengan ini, teman-teman biasa baca. Ini kan literasi Quran. Ini biar kasih pengantar-pengantar betapa makna Quran itu dahsyat, seperti lautan yang tak bertepi dan dalamnya nggak ketemu dasarnya itu gimana. Teman-teman coba ya kalau baca Quran, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta. Apa artinya?
Hah? Jalan orang-orang yang an'amta. Teman-teman yang pernah belajar atau di sini nanti belajar bahasa Arab, an'amta itu jalan orang yang engkau beri nikmat. Ya Allah, berikan kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang engkau beri nikmat. Jadi an'amta, ta'nya itu menunjuk Allah. Engkau beri nikmat. Jelas? Jadi jalan yang lurus itu nikmat, teman-teman. Jadi diberikan harta yang banyak itu belum tentu nikmat kalau enggak di jalan yang lurus. Itu. Jadi makna Quran itu dana. Jadi itu satu ya. Orang yang diberikan jalan yang lurus, senang sholat, senang sedekah, jujur, nggak pernah nipu orang, itu jalan yang lurus, itu nikmat. Meskipun orang itu miskin, meskipun orang kaya tapi sering korupsi, sering nyolong, nipu, itu petaka. Jadi nikmat itu siratal ladzina an'amta. Itu satu. Yang kedua, ghairil maghdubi. Teman-teman, kalau maaf ya, ini terlalu berat kayak orang kuliah, tapi saya sendiri sih ngasih judul literasi. Ini santri masih SD dikasih literasi. Itu literasi itu kelas doktor, teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, biar keren ya. Kalau pesantren biasa kan yang dibahas wudhu, gimana cara wudhu. Ini yang dibahas tuh tafsir dalam lagi. Al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai. Jadi tadi yang diminta orang-orang yang diberi nikmat olehmu, ya Allah. Itu ada Allahnya. Tapi ketika disebut orang-orang yang dimurkahi, itu nggak disebut Allah murka. Jadi nggak gini, ya Allah berikan kami jalan yang lurus, jalan yang engkau beri nikmat. Bukan jalan yang engkau murkahi, nggak gitu. Jadi dimurkahinya Allah nggak nampak. Jadi bukan ghadabta alaihi, tapi al-maghdubi, orang yang dimurkahi. Nah, itu nggak jelas, nggak dinampakkan siapa yang murka. Apa maksudnya? Jadi Allah itu teman-teman, itu lebih menonjol sebagai pemberi nikmat daripada pemberi murka. Allah itu lebih luas kasih sayangnya daripada murkanya. Murkanya itu dikit. Itu pun karena keterlaluan manusia. Bahkan orang yang banyak maksiat pun sekalipun itu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk taubat. Itu saking sayangnya. Orang yang udah kotor, orang yang sudah berzalim menjadi sendiri, itu masih diberikan harapan oleh Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu minal rahmatillah. Wahai orang yang durhaka, melampaui batas, jangan putus harapan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Jami'ah. Itu dari ayat kita paham gitu. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jadi ketika memberi nikmat, Allah tampakkan dirinya sebagai pemberi nikmat. An'amta alaihim. Tapi ketika murka, orang-orang yang dimurkai, Allah hanya bilang orang yang dimurkai, bukan orang yang Allah murkai. Enggak, Allahnya enggak ada di situ. Jadi Allah seolah-olah ingin memberikan kepada kita, aku itu bisa murka tapi enggak nampak murka saya itu. Kemarahan aku itu aku simpan, aku sembunyikan. Yang aku tampakkan itu kasih sayangku, nikmatku kepada kalian. Coba teman-teman, pernah sakit gak? Ada yang belum pernah? Pernah? Pertanyaan, pernah sehat gak? Pernah sehat gak? Lebih sering sakit atau lebih sering sehat?
Nikmat Allah tuh gitu. Jadi yang pahit itu dikit-dikit. Pernah lapar? Pernah kenyang? Lebih sering lapar atau sering kenyang? Lebih sering kenyang. Jadi jangan sampai kalau lapar, ya Allah, kapan ini nikmatmu? Kenapa hidup saya begini? Allah itu bilang, kamu sekian lama kenyang gak ingat aku. Giliran lapar baru ingat aku. Untung lapar. Kalau nggak lapar mungkin saya udah dilupakan. Gitu. Jadi ujian kalau ngafal. Kenapa kalau ngafal suka? Ya Allah, kenapa hampa berat sekali, malas. Itu Allah mau ngasih tahu kalian itu kalau semangat ngafal karena nikmat dari aku, bukan kamu sendiri yang kuat ngafal. Kalian itu gak akan mampu menghafal kalau bukan nikmat karunia taufik hidayah dariku. Gitu loh. Jadi Allah memperlihatkan kita itu nggak bisa ngapa-ngapain, menghafal aja. Coba kalau teman-teman menghafal, pasti karena kenyang kan? Kalau lapar nggak mungkin semangat menghafal. Nah, kalian teman-teman kenyang itu nikmat dari siapa? Saat menghafal selain kenyang mata harus terbuka tuh, bisa melihat. Penglihatan dari mana? Otak harus fresh, harus sehat, harus normal. Nah, otak yang normal ini dari siapa? Nah, dan harus sempat, harus ada waktu luang. Kalau lagi mau buang air kan nggak bisa menghafal. Iya, buku-buku mules itu kan nggak enak nggak menghafal kalau lagi mules. Berarti ada kesempatan, dan kesempatan dari siapa? Jadi semua nikmat ya kita bisa menghafal itu dari Allah semua. Dari kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain sesungguhnya. Maka kalau lagi semangat, lagi malas, ya Allah emang benar ya bisa menghafal itu karena hidayah darimu. Ya Allah berikan hidayah itu. Maaf ya Allah, selama ini mungkin saya lupa, saya terlalu kepedean, terlalu sombong, menganggap diri saya itu bisa menghafal sendiri, ternyata enggak. Maka jangan putus. Yang terakhir itu dari Ustaz Riyadi tadi ya, harus sadar ke Allah. Teman-teman gak bisa ngapa-ngapain, bahkan belajar pun. Makanya ketika Allah nyebut ilmu dalam Quran itu disebutkan utul ilm, walladzina utul ilm, bukan orang-orang yang talabul ilm atau yatlubul ilm, bukan. Allah nyebutnya utuh, diberi. Jadi ilmu itu diberi, berarti hadiah. Kalau diberi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita punya karena diberi aja, bukan karena kita berhak. Loh, siapa kita? Oh teman-teman, kalau mengkaji Quran itu dahsyat, nggak ada ujungnya, nggak ada tepinya, nikmat. Al-Quran itu samudra semuanya. Mau ngomongin ilmu, ngomongin akhlak. Makanya istiqomalah teman-teman, belajar, menghafal, nikmati samudra Quran. Apalagi nih lingkungannya sangat mendukung. Pasti teman-teman percayalah. Mungkin teman-teman selama ini gak sadar. Ketika adik-adik di sini baca Quran, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Itu saat baca gitu, itu bukan teman-teman aja yang merasakan enak.
Itu pohon, aduh ya Allah, untung saya tumbuh di sini. Itu bersyukur tuh ditanam, baris-baris tuh begitu rapinya, kayak terukur ya, jaga jarak tuh. Pohon 1 meter. Nah, bener, pohonnya aja jaga jarak, rumputnya sih enggak. Pohon-pohon itu mendengarkan kalam Allah. Oh ya Allah, begitu besarnya Engkau takdirkan aku ditanam di sini, bisa mendengarkan malaikat-malaikat kecil ini mengaji sepertiga malam, habis isya pada langit. Bukan hanya teman-teman yang dengar, ini rumput-rumput, bebatuan ini akan jadi saksi. Oh, ini santrinya Pondok Tahfidz Quran dan Mubalik NM ini dulu menghafal Quran di sini. Saya jadi saksi, kata batu, kata rumput, kata pohon. Semua, cuma kita nggak dengar aja. Mereka itu histeris menangis. Allah, begitu syahdunya hamba-hamba membaca Quran. Dan mereka senang. Mereka senang. Ada riwayat Nabi, teman-teman. Ini habis waktu, diingatin ya. 11:30 masih ada. Tahu-tahu maghrib. Sampai jam berapa? Oke, kan gitu enak. 12:10. Karena waktu tahu-tahu malaikat Israel datang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah, teman-teman. Pernah berkhutbah. Lagi asyiknya pembahasan khutbah beliau, tiba-tiba ada suara tangis. Ada yang nangis, kecil sekali suaranya. Sahabat udah ada yang curiga, yang nangis siapa? Jadi makin lama Nabi berkhutbah, suara tangisnya itu makin kencang. Oh, sampai pada titik di mana sahabat itu udah nggak konsen lagi. Jadi suara tangis lebih kencang daripada suara Nabi berkhutbah. Oh, tapi nggak ada anak kecil. Siapa yang nangis ya? Sahabat pada udah nggak konsen sama khutbahnya, udah buyar ya. Siapa yang nangis? Tiba-tiba Nabi menyampaikan, ternyata yang nangis, kata Nabi, kayu yang waktu itu dibuat mimbar. Jadi dulu itu mimbar Nabi kan hanya pelepah kurma, kayu-kayu itu diikat gitu. Nah, itu dibikin mimbar. Nah, saat Nabi sudah lama berkhutbah, udah banyak sahabat, ada sahabat inisiatif mimbarnya diganti ya Rasul, mungkin biar mimbarnya yang lebih bagus. Tapi gak kayak mimbar sini sih ya, ini gak keren ya. Kalau sama Nabi kan masih mimbar biasa. Jadi ketika diganti, mimbar tua itu digeser ke pojokan. Itu yang nangis. Jadi mimbar lama itu, potongan-potongan kayu itu nangis terus. Nangis. Teman-teman gak hadir sih waktu itu, jadi gak percaya. Nangis. Percaya sih sama periwayat hadis, gak percaya gak? Percaya. Nangis. Lu Nabi yang hadir kok, masa sahabat bohong. Percaya? Nah, kirain tadi gak percaya. Mimbar nangis. Akhirnya Nabi turun dari khutbahnya. Itu sementara khutbah Nabi stop dulu, turun. Nabi ke pinggir menyapa mimbarnya itu, dielus-elus sama Nabi itu. Jangan nangis, jangan nangis. Kayak anak kecil gitu. Jangan nangis dong, gitu. Ini lagi berkhutbah nih. Nanti dibeliin donat, gitu. Beliin permen, nggak lah. Kemudian dia lulus sampai berhenti nangis. Setelah selesai, Nabi lanjut. Nah, kata Nabi, wahai
pohon kayu, wahai mimbar, kan kayu dalam bentuk mimbar. Kenapa kamu nangis? Kata mimbar itu, ya Rasul, aku itu ketika dipakai oleh engkau berkhutbah, aku itu senang, bahagia, sebahagia-bahagianya. Aku itu merasa diangkat derajatnya, merasa dimuliakan sekali. Aku terharu, aku bahagia sekali ketika dipakai berkhutbah, aku dijadikan mimbar. Tapi ketika diganti, aduh, aku sedih, aku ingin dipakai lagi. Jadi teman-teman, pohon-pohon kayu itu bisa nangis. Maka nanti kalau ada yang ngaji malam-malam, misalnya sendirian nakrim, tiba-tiba jangan kaget. Ya, mungkin kayu. Aku mau dipakai ya Rasulullah. Aku sedih, aku nggak dipakai lagi. Terus kata Nabi, sekarang pilih. Kamu mau tetap jadi kayu di dunia, tak pakai jadi mimbar, tapi di dunia aja. Atau nanti kamu jadi teman aku nanti di surga, bisa hidup sampai di surga nanti. Kata kayu, saya mau jadi temanmu di surga, saya mau hidup lagi di surga, asal bisa ketemu bersama engkau, panjenengan. Akhirnya kayu itu nanti akan ada di surga. Bisa nanti kalau teman-teman nanti di surga cari mana kayu yang diceritain si Ustaz Sahrudin dulu nangis katanya. Kamu yang nangis ya dulu ya. Jadi benda-benda mati ini jangan disepelekan teman-teman. Sebenarnya benda-benda mati ini nggak ada benda mati itu. Semua itu benda keramat. Semua bisa merasakan. Apalagi kalau dia dengarin Quran. Apalagi kalau ada makhluk-makhluk jahat, makhluk halus. Nah, itu pasti terganggu dengan Quran. Jadi spirit Al-Quran, kekuatan yang terkandung dalam bacaan Quran itu memiliki kekuatan yang dahsyat yang bisa menembus semua alam. Alam manusia, alam pohon, alam gaib, alam jin, alam syaitan, semua. Quran itu gitu. Maka orang yang hafal Quran, sering baca Quran, kemana-mana itu gak akan takut. Karena semua orang kenal, batu juga kenal. Nanti teman-teman mungkin dibantu sama pohon, dibantu sama rumput. Misalnya lagi jalan, ini jalannya kemana ya? Tiba-tiba rumput ngomong, ke kanan mas. Lo gak percaya. Nabi itu sering, bahkan Nabi ngobrol sama onta, itu biasa. Cuma kita yang sering gak respect, sering menganggap enteng, menganggap remeh pohon-pohon, kayu-kayu. Itu air-air di bawah di sungai itu, jangan dianggap remeh, itu bisa menenggelamkan Jakarta itu. Air yang segitu itu bisa menyembunyikan pesawat Sriwijaya. Hati-hati ya. Dahsyat teman-teman, Quran itu pokoknya dahsyat. Saya kira nggak usah berlama-lama ya teman-teman ya. Mungkin ada yang ingin diskusi, udah 11:30. Mungkin saya kasih teman-teman yang mau berdiskusi, tanya jawab. Dan yang penting yang menjadi bagian akhir dari pertemuan kita kali ini adalah semangatlah, berbahagialah, dan berjuanglah bersama Al-Quran. Karena bersama Al-Quran itu tidak mudah. Saya percaya tidak mudah, butuh perjuangan. Makanya kata Rasulullah SAW, ala wa innal jannah huffat
bil makari wa innan nar huffat bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang gak enak. Harus bangun malam, harus khatam Quran, sering baca, harus sedekah, harus jujur, kan gak enak. Wa innan nar huffat bisyahawat, tapi neraka itu dikelilinginya enak semua. Neraka itu dikelilingi, makanya banyak orang tertipu karena neraka itu bungkusnya permadani, emas, permata, berlian. Sementara surga dibungkus dengan kerikil, duri. Butuh perjuangan. Bahkan di hadis lain kata Nabi, al-jannah birabwa, sa'bun birabwa. Jalan menuju surga itu mendaki dan menanjak. Ya, sama ya. Naik, sulit dan mendaki. Ada durinya, ada kerikilnya. Pokoknya sulit. Wa annan nar, dan jalan menuju neraka sahlun bisahwa, turun dan nyaman. Jadi jangan, Ustaz, ini kok hafal Quran itu kok berat ya. Saya udah berusaha tapi nggak hafal-hafal. Memang berat, makanya nggak banyak yang hafal. Kalau menghafalnya mudah, mah semua orang hafal Quran. Emang berat karena pahalanya surga, teman-teman. Nah, surga itu kan istana, nggak ada apa-apanya, istana negara kecil itu aja kan sampai susah banget dapatkan jadi presiden, kan susah. Itu aja, apalagi istana yang gede itu, ya mesti butuh perjuangan dong. Masa surga kok murah? Itu kan berarti nggak keren. Hotel aja di Jakarta tuh mahal, masa tinggal di surga nyaman, enak? Ya pasti berat. Jadi pahamilah, jalan menuju kebaikan, jalan menuju surga itu naik dan sulit, banyak rintangannya, banyak cobaannya. Karena itu orang yang berhasil naik ke puncak adalah orang yang sukses. Tahu istilah arti orang sukses? Halo? Teman-teman tahu artinya sukses? Nggak tahu ya? Iya, berhasil artinya apa? Definisinya belum tahu ya. Sukses, berhasil artinya sudah berhasil melewati banyak kesulitan itu. Kalau ngafal Quran gak pernah sulit, itu bukan sukses, kebetulan. Sukses itu ya harus berdarah-darah dulu. Gak ada sukses ya walaupun jadi menteri, jadi presiden dunia, kalau nggak ada kesulitan yang dihadapi, kebetulan, nasib aja itu. Sukses tuh meskipun belum cita-citanya itu nggak sempurna didapatkan, tapi kesulitan sudah dihadapi, dilewati dengan baik, itu orang sukses. Meskipun nggak terkenal, meskipun nggak viral, yang penting kesulitan sudah dilewati, itu orang sukses namanya. Paham ya? Oke, saya kira cukup teman-teman, terlalu panjang nanti. Kebanyakan juga nggak bagus. Nah, ini botol kalau kebanyakan nanti bisa meluber. Jadi harus pas ukurannya. Silakan adik-adik yang mau menambahkan, mau cerita apa, curhat, yang mau nanya apa aja lah, yang mau ngamuk juga. Yang penting jangan minta dibeliin nasi, karena pasti tidak disediain. Saya berterima kasih sekali lagi kepada pengurus pondok ini. Senang sekali bisa silaturahim
dengan wasilah Ustadz Idnan, karena Ustadz Idnan ini teman di kampus ya. Beliau di PT IKI juga, saya juga di PT IKI. Cuman nasibnya aja beliau udah punya pondok ini, udah Madinah, udah punya santri, saya belum punya santri. Luar biasa, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Juga semua dewan asatidz yang lain, mudah-mudahan pondok ini berkah dan makin maju. Santri-santrinya istiqomah, tidak silau dengan kemegahan di ibu kota ya, tetaplah menjadi cahaya di tengah-tengah pegunungan ini, karena di ibu kota sudah terlalu banyak kegelapan. Maka cahayailah daerah Sukabumi ini dengan cahaya Al-Quran. Insya Allah saya kira cukup. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang keliru, ada yang kurang pas, atau mungkin nggak sesuai harapan panitia, mohon maaf. Saya hanya silaturahim saja intinya di sini, dan bersyukur bisa kesini silaturahim di sini. Mudah-mudahan kemudian hari bisa silaturahim lagi dan selamat pada teman-teman yang menentukan nasibnya di sini, takdirnya di sini. Ini bukan pilihan sembarang. Ini ketika teman-teman memilih mondok di sini bersama Al-Quran, ini adalah pilihan yang sangat spektakuler, pilihan yang dahsyat. Tetapi di sana percayalah banyak rintangan-rintangan, banyak yang menghadang. Tapi insya Allah dengan ketulusan dan semangat juang teman-teman semua, insya Allah akan berhasil sampai menghafal Quran 30 juz, bisa memahami maknanya, dan paling penting insya Allah jadi pengamal Al-Quran. Bukan hanya penghafal, tapi pengamal Al-Quran. Dan insya Allah nanti bisa masuk surga semuanya, termasuk para pengurus, pengelola, para donatur, semuanya insya Allah jadi jalan kebaikan dan amal jariah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau memancing atau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Syekh, saya mau bertanya, gimana perjalanan Syekh pertama menjadi penghafal Al-Quran sampai menjadi imam besar di Dubai? Segitu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah bukan pembahasan ya pertanyaan. Dijawab dulu atau tampung dulu? Ada yang lain? Nanti dijawab. Nggak ada? Silakan adik. Dapat hadiah nanti. Kalau bertanya dapat hadiah. Hadiahnya ya jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya siapa? Nama saya Muhammad Alif Akbar. Muhammad Alif Akbar. Alif Akbar. Oh, baru tahu saya Alif itu Akbar. Ya. Apa namanya? Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit pengalaman. Biasanya gini yang saya rasakan, kalau untuk memulai, misalkan mulai besok saya niat bangun sepertiga malam, jam 2 misalkan. Nah, hari itu saya semangat, cuman semakin lama, semakin hari, semakin malas. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga keistiqomahan dalam beramal? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang tadi namanya sama Ali Asgor. Albar. Hah? Usman Al-Albar. Usman Albar. Ya. Bagus Mas. Syukuran ya. Mulai yang pertama, yang kedua dulu deh. Yang kedua, pertanyaan kedua. Ketika ayat tentang istiqomah turun, ada itu di surah Hud ya kalau tidak salah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Fastaqim, ayat itu tegas nyuruh Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, istiqomahlah. Itu sampai ada hadisnya teman-teman. Kata Nabi, surah atau yang membuat, salah satu yang membuat saya beruban itu surah Hud. Jadi kata Nabi, saya itu jadi beruban gara-gara surah Hud. Nah, sahabat kan, kenapa surah Hud? Kata beliau, gara-gara ayat fastaqim, istiqomah. Jadi ayat itu yang membuat Nabi itu terbebani. Karena nggak mudah teman-teman, istiqomah itu nggak mudah. Menghafal itu mudah, tapi istiqomah menghafal nggak mudah. Sedekah gampang, tapi istiqomah sedekah itu yang sulit. Jadi ketika kebaikan diistiqomahkan itu yang sulit. Sholat jamaah itu kan gampang, tapi istiqomah sholat jamaah itu kan nggak mudah. Jadi butuh perjuangan. Maka itulah mengapa kata Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah, terus sumastaqamu. Balasannya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ini orang yang istiqomah itu tidak akan sedih kapanpun, tidak akan takut, tidak akan khawatir, dan dia akan gembira dengan surga. Jadi yang ditanyakan ini bukan amalan biasa, amalan berat, hanya wali yang bisa. Tapi kita harus berusaha untuk istiqomah. Jadi istiqomah itu kan lurus gini. Coba, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku jalan yang istiqomah. Istaqim, jalan yang lurus. Jalan lurus tuh gini. Kalau nggak lurus, subuh naik sholat, nanti habis subuh jatuh lagi. Duhur, ingat Allah lagi, naik lagi. Asar, telat turun. Jadi jalannya gini. Kadang ingat, kadang lupa, ingat, lupa. Ngafal, malas, ngafal, semangat, malas, semangat, malas, semangat, malas. Jadi hidupnya gini. Tapi orang yang istiqomah gini, semangat terus. Itu jalan lurus gitu. Gak jatuh bangun. Dan untuk bisa stabil, semangat terus, bangun sepertiga malam terus, itu harus jatuh bangun dulu. Orang gak bisa bangun kalau gak pernah jatuh. Bisa bangun gak orang yang gak jatuh? Kalau gak duduk bisa berdiri gak? Gak bisa. Jadi teman-teman juga harus sabar. Ada fasenya di mana teman-teman tuh jatuh bangun. Ya Allah, aku ingin sekali istiqomah tahajud, tapi kok berat. Emang awalnya begitu. Harus dilalui masa itu, fase itu. Nanti kalau minta tolong ke Allah, ya Allah tolong mau istiqomah, nanti akan dibantu. Jadi pertama, jangan putus asa. Ya Allah, kemarin aku sudah semangat, kok sekarang malas lagi. Minta lagi, ya Allah, aku ingin semangat. Jangan putus asa. Insya Allah nanti akan semangat lagi. Mungkin besok, mungkin ntar, mungkin lusa. Jangan putus asa aja. Akan datang lagi masa-masa semangat itu.
Jadi jangan putus asa. Kedua, minta tolong Allah. Doa ke Allah, ya Allah. Karena kita nggak bisa istiqomah teman-teman kalau bukan Allah yang ngasih hidayah, ngasih taufik. Ya, itu ya. Jadi terus berusaha, jangan putus asa dan minta tolong ke Allah. Karena kalau kita kurang minta tolong ke Allah tuh suka ngaku-ngaku. Ya Allah, aku sudah. Justru bahaya teman-teman kalau bisa istiqomah, apa itu, sholat tahajud, jarang doa, itu bisa menganggap, wah saya udah soleh, saya ini udah jadi wali nih, saya udah kiai, udah. Teman-teman saya mungkin jarang ada yang sholat, mungkin saya doang. Nah, itu jadi malah sombong nanti. Jadi hati-hati ya, ibadah. Kata Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu ada di kitab Al-Hikam. Kata beliau, ibadah yang membuat orang jadi sombong itu lebih jelek daripada dosa yang membuat orang jadi tobat. Bahkan dibalik, dosa yang membuat orang tobat, bersimpuh, merasa hina, jadi gara-gara dosa dia membuat hina di hadapan Allah, itu lebih baik daripada ibadah yang membuat dia bangga dan sombong. Itu sampai begitu. Bukan berarti dosa bagus, enggak, tetap enggak bagus. Tapi ibadah yang membuat orang sombong, pelakunya angkuh, itu yang bahaya. Dosa itu harusnya membuat orang tobat, bukan mengulangi lagi. Pertanyaan kedua, apa tadi? Utsman Al-Bar. Pengalaman ya? Saya menghafal Quran. Ya teman-teman, terima kasih sudah diingatkan. Saya itu menghafal Qurannya nggak fokus. Nggak fokus maksudnya saya tetap sekolah. Nah, teman-teman di sini kan lebih banyak waktunya karena nggak sibuk dengan sekolah. Saya dulu sekolah teman-teman. Saya sekolah waktu itu SMA. Jadi mulai menghafal di masa SMA itu bisa. Saya yakin bisa karena saya yang mengalami. Saya menghafal kelas 1 SMA tahun waktu itu 2008. Di 2008, 2009, 2010 saya tamat SMA Madrasah Aliyah di sana. Itu dapat 15 juz. Bayangin 3 tahun teman-teman. Cuma 15. Karena sambil sekolah. Dan setelah itu 2010 dulu di Sulawesi ya, di Makassar sana. Saya aslinya Sulawesi Selatan. Nah, setelah itu ke Jakarta, ke PTIQ, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Di sana kuliah sambil menghafal. Di 2010, 2011, 2012, 2013 baru tembus 30 juz di Nurul Quran, tempatnya Ustaz Lubis tadi, di Kiai Dr. Ali Nurdin. Kiai Ali Nurdin itu beliau alumni Pondok Pesantren Pandanaran, Jogja. Beliau sanadnya bersambung ke Kiai Mufid Pandanaran. Saya ngaji sama beliau selesai 2013 menghafalnya. Kemarin tadi bertanya sanad di situ. Terus sanad saya yang kedua ke Kiai Asin Sahal. Beliau alumni Kerapiak, Jogja juga. Mbah Munawir ya, teman-teman yang tahu sanad-sanad Al-Quran di Indonesia itu muaranya semua ke Mbah Munawir. Jadi 2013 selesai, 2014 wisuda S1 plus wisuda tahfidz gitu.
Di saya Al-Hafidh itu ada ijazahnya teman-teman. Di situ dijelasin nama Muhammad Sahrudin ini telah menyelesaikan hafalan 30 juz dan berhak menyandang gelar Al-Hafidh. Tapi nggak perlu lah, itu berat. Jadi Al-Hafidhnya ada ijazahnya. Nah setelah itu, setelah hafal dan setelah selesai S1, istirahat sejenak. 2015 lanjut ke S2 di PT IKI juga, jurusan tafsir sama S1-nya. Selesai masuk 2015, selesai Agustus 2017. Tanggal 16 Agustus. Tanggal 19 Agustus berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Diseleksi sebelumnya di Abu Dhabi itu kurang lebih 3 tahun, 2013 sampai 2020 kemarin. Selesai pulang ke Indonesia. Di sana ya hanya jadi imam khotib. Biar ya pengalaman lihat orang Arab yang hidungnya mancung, kulitnya putih. Ada sih yang hitam, tapi kalau yang hitam tuh pasti orang Sudan, orang India, Bangladesh. Kalau orang Uni Emirat Arab itu orangnya putih-putih dan kaya-kaya. Itu kalau belanja itu pakai mobil mewah, masuk supermarket itu mobilnya nggak dimatiin, biarin aja nyala. Nah duitnya banyak, beli bensin dan nggak takut diambil orang mobilnya, karena aman negaranya, aman sekali teman-teman. Saya nggak pernah dicuri, aman sekali. Bahkan pernah jadi kemarin negara teraman kedua di dunia. Saya nggak tahu pertama Indonesia mungkin. Ya, kalau cerita di Dubai itu banyak teman-teman, tapi yang penting disampaikan di sini adalah negara yang kaya begitu, itu suasana ilmiahnya jadi berkurang. Suasana pondok itu nggak ada di sana. Jadi kalau ke sana mau nyari ilmu salah tempat. Kalau mau ke Dubai, ke Abu Dhabi, jalan-jalan ya cocok. Kalau mau nyari ilmu nggak ada. Cocoknya mencari duit. Duitnya banyak. Kalau ilmu ya ke Saudi lah, Saudi, Mesir, Sudan, itu banyak. Kemudian di sana negaranya sangat ketat. Kita nggak boleh ngadain acara kayak gini. Ada ceramah, ada taklim, itu laku ditangkap. Penceramahnya ditangkap, panitianya ditangkap. Acara apa bu? Kalau menyangkut agama Islam, ada ceramah, nggak boleh. Yang boleh ceramah hanya syekh yang ditugaskan oleh pemerintah. Jadi kalau di sini ketua dan anggota MUI itu yang boleh ceramah. Selain orang MUI nggak boleh ceramah. Kalau ceramah ditangkap. Termasuk ngajar Iqra, ngajar ngaji anak. Di sana ketat teman-teman. Jadi kalau mau belajar di sana jangan, malah jadi bodoh nanti. Kalau mau jadi kaya boleh di sana. Di sana sampai ada menara tertinggi di dunia. Itu sampai melewati awan di Burj Khalifa. Tinggi sekali, saking tingginya saya nggak pernah naik, takut jatuh, nggak kuat bayar. Di sana itu ada Burj Arab teman-teman, itu hotel di pinggir pantai, menara tapi isinya hotel. Itu semalam bisa lebih 200 juta semalam.
ngumpulin ratusan juta, puluhan juta untuk bayar hotel semua. Kayak gitu. Jadi tapi di sana orangnya baik, ramah, toleran, dan suka sama orang Indonesia karena orang Indonesia itu katanya suka dulu. Pesan saya teman-teman, dunia ini sangat luas, bukan hanya Sukabumi, luas. Karena itu pelajarilah bahasa selain bahasa Indonesia, Arab, Inggris, minimal itu, kalau bisa bahasa asing. Karena mereka itu orang-orang luar itu banyak yang nggak tahu Islam dan lebih banyak lagi salah paham dengan Islam. Mereka taunya Islam nggak seperti yang kita kenal. Dikiranya Islam itu sukanya nembak, membunuh, membom, gitu. Dan kita harus menyampaikan bahwa itu salah. Kita harus sampaikan Islam itu kayak gini dan bisa menyampaikan kalau punya bahasa. Kalau teman-teman nggak punya bahasa, nggak bisa menyampaikan Islam. Teman-teman bisa berdosa gara-gara nggak belajar bahasa. Ini sekalian ya, catatan buat kita ya. Kalau teman-teman sengaja malas nggak mau berdakwah di Inggris, di Amerika, itu malah berdosa. Mungkin ini fardu kifayah, tapi kalau semuanya nggak ada yang belajar bahasa, jadi dosa semua. Jadi tanggung jawab kita untuk menyampaikan Islam, menyampaikan Quran ke seluruh penduduk bumi. Oke, silakan. Cukup ya pengalamannya ya. Masih ada? Status saya, istri saya satu yang di belakang, anak saya satu. Lu anak saya lahirnya di Abu Dhabi. Tapi orang Indonesia, produk Indonesia. Ada lagi teman-teman? Cukup? Ya, senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Alka. Siapa? Roni Alka. Ya, yang Korea, Masya Allah. Saya mau bertanya mengenai makna hafiz. Mana? Hafiz, al-hafiz. Saya sering dengar bahwa al-hafiz itu maknanya adalah menjaga. Jadi yang lebih tepat untuk dinobatkan sebagai al-hafiz itu adalah orang yang menjaga Quran 30 juz dan murojaah walaupun tidak akhlaknya seperti Al-Quran, atau orang yang tidak hafal 30 juz tetapi selalu menjaga dirinya untuk selalu menjadikan akhlak Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Udah, itu jawaban betul. Bagus ya, pertanyaannya bagus. Ini hafidnya artinya penjaga, bukan yang menjaga. Jadi hafid itu kalau dalam bahasa Arab sudah menjadi isim fa'il. Jadi sudah bukan menjaga tapi penjaga. Orang yang menjaga itu belum tentu penjaga. Sama gini, orang yang nyanyi itu belum tentu penyanyi. Mungkin sedang nyanyi aja, mungkin kuping kita sakit mendengarkan nyanyiannya, tapi dia nyanyi. Ada yang tersinggung. Sama orang baca Quran tapi bukan qori. Jadi kalau penyanyi, walaupun nggak nyanyi, dia tetap penyanyi. Jadi udah profesional, udah disandarkan ke dirinya, udah menjadi sifat dirinya. Hafid itu orang yang sudah penjaga Quran, namanya penjaga kayak security. Di sepanjang harinya menjaga Quran, betul. Jadi menjaga hafalan supaya nggak hilang. Nah kalau hilang berarti gagal menjaga supaya nggak hilang tuh. Coba kalau ada security terus ada orang kehilangan, berarti gagal menjaga. Karena ada maling masuk, ada barang hilang. Nah, kita menghafal
tiba-tiba hafalan kita ada yang hilang, berarti gagal jadi hafid. Penghafid atau penghafal adalah orang yang terus menerus menjaga dan gak hilang. Satu. Nah, kalau menjaga amalan itu bagian dari hafid, tapi udah lebih tinggi. Jadi hafid juga, cuma ada hafid yang lebih derajatnya lebih tinggi. Makanya ada istilah lain, Mas. Kalau orang yang mengamalkan makna, menjaga muruah Quran, itu nanti istilahnya hamalah. Jadi hamalatul Quran itu lebih dalam ya. Hamalah itu lebih cocoknya diterjemahkan pembawa. Hamil itu kan pembawa. Orang hamil itu kan membawa bayi kemana-mana. Ya, pernah lihat orang hamil? Bukan hamil, hamil. Nanti kalau ketemu perempuan harus benar makhluknya. Anti hamil, hamil untuk bawa. Sesungguhnya yang benar itu hamilah, bukan. Kalau hamil itu laki-laki. Jadi hamalatul Quran itu orang yang menjaga bukan hanya hafalan, tapi makna, pesan diamalkan isinya. Itu ya. Jadi kalau sekedar menghafal lafadznya itu bisa lah, hafid itu bisa. Tapi kalau yang hafid yang lebih komprehensif lagi itu sudah hamalatul Quran. Bahkan ada sebagian yang memahaminya walaupun dia nggak hafid tapi amalnya sesuai dengan Quran, menjaga kemuliaan Quran, itu bisa masuk hamalatul Quran walaupun nggak hafid. Tapi tentu lebih sempurna kalau hafid plus hamalatul Quran. Mungkin cukup. Ada lagi tentang motivasi Quran, biar nanti Ustaz Lubis ngasih. Ada yang ini teman-teman hafalannya udah berapa sih? Ada yang 30 juz ya? Udah khatam, alhamdulillah. Nah, harus lancar ya, jaga ya, jangan sampai hilang ya. Pegang terus. Yang 29, 28, 27. Udah melihat nih wajah-wajah hafid Quran ini. Nanti siapa nanti jadi yang berhasil gitu ya, mendapatkan hatinya. Istiqomalah teman-teman ya. Ini kemuliaan, jangan sampai kemuliaan ini dihilangkan, dilepas. Jadi udah kepegang, pantang melepas, pegang sampai mati. Nggak kerja nggak apa-apa, nggak jadi apa-apa nggak apa-apa. Jadi nggak jadi apa-apa nggak apa-apa. Yang penting pegang Quran. Percayalah, orang yang pegang Quran, orang yang punya Quran akan dikejar oleh apa-apa. Yakin itu. Ada lagi? Kalau nggak ada cukup ya, Ustaz ya. Benar nggak ada lagi? Jangan dipaksakan kalau nggak ada. Ya, kita tutup ya. Kalau nggak ada, ya tutup. Nanti doa terakhir saya minta Ustaz Didit juga menyempurnakan dengan doa, biar pertemuan kita ini makin berkah. Dan izinkan saya juga membacakan dulu ya. Ya, kalau itu kita cukupkan berdoa sedikit ya, mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa syakirin.
diwafin al-makathir sudah ya rabbana kemahin bagi jalal wajhul karim wa sultan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, wahai Allah yang maha baik, yang maha menata, yang menyayangi kami selama ini. Ya Allah, terima kasih Engkau memilih kami, menakdirkan kami termasuk hamba-hambamu yang berjuang proses menghidupkan diri kami bersama Al-Quran, menghiasi hari demi hari yang kami lewati bersama kitab suci Al-Quran. Ya Allah, jangan biarkan kami jauh dari Al-Quran. Ikatkan hati kami, lekatkan kalbu kami dengan ayat-ayat-Mu, dengan kitab suci. Jangan biarkan hati kami merasa bosan membaca dan mempelajarinya. Tumbuhkan rasa cinta dan rasa rindu dalam menghafal dan memahami ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampuni sekian lama kami selama ini cuek terhadap ayat-ayat-Mu, cuek terhadap Quran. Kami selama ini kalau membaca Quran tidak menghayati, hambar begitu saja. Bahkan kami terkadang ngantuk, malas saat berhadapan dengan Al-Quran. Padahal itu adalah kalam, ucapan, firman yang mulia, yang suci. Mungkin selama ini kami malas membaca Quran, mungkin karena terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak kemungkaran dan kemaksiatan yang kami lakukan. Terlalu banyak hijab-hijab yang menghalangi kami dari cahaya-Mu. Ampuni ya Allah, mungkin masalah-masalah, dosa-dosa itulah yang membuat kami berat sekali istiqomah menghafal, istiqomah membaca. Bahkan berat sekali untuk bisa khusyuk setiap sholat, setiap sujud. Maka insya Allah mulai hari ini kami bertekad ingin mengubah jalan hidup, ingin mengubah prinsip hidup kami. Kami ingin benar-benar menjadi orang-orang yang sibuk dengan kitab suci. Ingin mewakafkan hidup kami ini bersama kitab suci, ya Allah. Maka berkahi dan restui niat kami ini, ya Allah. Ya Allah, kami yang tidak bisa menghafal, mudah-mudahan bisa memberikan bantuan, bisa mensupport kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang menghafal. Semoga kami bisa menjadi jalan buat mereka dan bisa mendapat jujuran berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima doa-doa kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang setia, yang istiqomah, yang selalu rindu ingin berjumpa dengan-Mu, yang selalu tunduk dan pasrah kepada-Mu, dan selalu ingin menyebut nama-Mu sepanjang hari, sepanjang malam. Jangan biarkan kami lalai dari-Mu, jangan biarkan kami jatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Istiqomahkan kami sampai akhir hayat Rasul. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Semoga kami semua di sini bisa membalas jasa-jasanya, bisa membuat orang tua, ibu dan bapak kami kelak tersenyum menyaksikan kami di wisuda, menyaksikan kami selesai menghafal, dan mudah-mudahan ibu kami bisa menangis bahagia melihat kami sukses bersama Quran dan bisa merasakan mahkota nanti kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan orang tua kami terbayarkan perjuangannya yang selama ini berjuang siang dan malam, mengumpulkan sedikit harta bekal buat kami, yang tidak lupa mendoakan kami semua. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Ampuni juga guru-guru kami, ya Allah, sehatkan mereka dalam membimbing kami,
Semoga mereka mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Berikan keberkahan juga kepada pengelola pondok ini ya Allah, pengurus yang lelah, yang banyak mengurusi, yang menyediakan waktu, tenaga, bahkan sebagian rezekinya untuk kami semua. Semoga mereka mendapatkan pahala jariah yang mengalir terus. Amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jazakumullah khair ya. Saya itu nggak pede ya dipanggil Syekh ya. Maka buat Syekh itu di Arab aja lah. Sampai di Indonesia nggak usah dipanggil Syekh lagi. Kan udah jadi orang Indonesia. Mudah-mudahan sehat semua teman-teman. Jaga diri di sini ya, nggak perlu liburan kemana-mana, apalagi masa-masa pandemi seperti ini. Biar lebih sehat, tetap di sini saja. Kecuali kalau ada yang keperluan yang mendadak di sana, jaga diri di sini saja sampai pandemi ini berakhir. Mohon doa dari teman-teman, karena teman-teman inilah yang insya Allah diijabah doa-doanya. Mohon doakan negeri kita ini, doakan para pemimpin, doakan para pemegang kekuasaan juga, semuanya lah, mudah-mudahan negeri kita ini aman. Juga doakan yang tertimpa musibah bencana, mudah-mudahan mereka yang meninggal dapat pahala syahid, dan mudah-mudahan yang mengungsi, mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, kekuatan, dan mudah-mudahan teman-teman berhasil di sini. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah balas kebaikan teman-teman semuanya. Istiqomalah, berjuanglah, dan jangan sampai gagal ya. Saya mau lihat teman-teman nanti, ya walaupun nanti foto-fotonya udah sudah tahfidz, bahagia saya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.